perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Li sebagai moderator dan rekan saya Saya Lutfi Mutiara sebagai pemateri 1, saya Malika Talia Hairunisa sebagai pemateri 2, saya Jani Amanda sebagai pemateri 3. Oke teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan tentang klasifikasi iklim, pola iklim global, dan pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Pertama, kalian tahu nggak sih apa itu iklim, apa itu cuaca? Pasti setiap kalian dengar kalimat iklim, pasti terbayangnya seperti cuaca kan? Nah, sebenarnya iklim dan cuaca ini memiliki perbedaan, tetapi memiliki sama-sama satu arti. Di mana cuaca ini adalah suatu keadaan yang lingkupnya jauh lebih kecil. Nah, sedangkan iklim adalah pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang relatif lebih besar atau lebih luas ya, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan seperti contohnya cuaca yang ada di Poncowati sedang hujan, sedangkan iklim yang ada di Lampung Tengah ini belum tentu sama seperti cuaca yang ada di Poncowati. Kan di dalam iklim Lampung Tengah belum tentu semua daerah di Lampung Tengah mengalami hujan seperti Poncowati. Nah, seperti itulah. Gimana? Udah paham belum? Sudah kan? Yuk kita lanjut ke materi klasifikasi iklim matahari. Nah, ini adalah tampilan dari klasifikasi iklim matahari. Apa sih iklim matahari? Iklim matahari adalah perbandingan yang berdasarkan letak lintang atau banyak sedikitnya sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Nah, di dalam iklim matahari ini dibagi menjadi 4. Ada iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Bisa dilihat dari gambar agar pin. Seperti bisa dilihat dari gambar yang warna abu-abu ini. Nah, gambar abu-abu ini adalah dari iklim matahari yang tropis yang memiliki sudutnya 0 sampai 23,5 derajat. Nah, di dalam iklim tropis ini memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-cirinya memiliki curah hujan yang tinggi, suhu udara yang cukup tinggi, juga sinar matahari sepanjang tahun. Lalu yang kedua ada iklim subtropis. Nih, yang iklim subtropis dapat kita lihat dari warna yang hijau ya, yang sedikit hijau ini memiliki sudut 23,5 sampai 40 derajat, di mana iklim subtropis ini memiliki ciri-ciri curah hujan yang sedikit rendah atau agak sedikit kering ya, seperti itu. Lalu untuk suhunya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, di mana iklim tropis ini sudah memiliki 4 musim. Lanjut untuk iklim sedang, bisa dilihat di warna yang biru, di mana iklim sedang ini memiliki ciri-ciri amplitudo yang setiap tahunnya besar, juga amplitudo yang hariannya kecil. Juga terdapat angin siklon atau sering terjadi angin siklon juga dan badai. Yang terakhir ada iklim dingin atau kutub ya, bisa kita bilang. Dilihat yang paling atas dan paling bawah ini. Baik, di dalam iklim dingin ini memiliki sudut 66,50 sampai 90 derajat. Nah, ciri-ciri dari iklim dingin ini memiliki ciri-ciri yang suhunya sangat dingin, juga bersalju. Memiliki 2 iklim, yaitu iklim tundra yang terjadi saat panas dan iklim es yang terjadi saat dingin.
Oke, jadi selanjutnya ini ada klasifikasi iklim dari seorang ahli klimatologi yang berasal dari Universitas Graz Austria yang bernama Vladimir Koppen. Nah, Koppen ini mencoba membuat sistem penggolongan iklim dunia berdasarkan unsur-unsur curah hujan, berdasarkan unsur-unsur cuaca seperti intensitas, curah hujan, suhu, dan kelembaban. Klasifikasi iklim Koppen ini terdiri atas lima huruf kapital yang menunjukkan karakter suhu atau curah hujan. Klasifikasi iklim pertama yaitu iklim A atau iklim tropis, ditandai dengan suhu bulan terdingin lebih dari 18 derajat Celcius dengan rata-rata kelembaban udara senantiasa tinggi. Yang kedua, iklim B atau iklim arid atau kering, ditandai dengan penguapan air lebih tinggi dibandingkan curah hujannya. Yang ketiga, iklim C atau iklim mesotermal atau sedang hangat, ditandai dengan suhu bulan terdingin lebih dari -3 derajat Celcius namun kurang dari 18 derajat Celcius. Nah, pada iklim ini setidaknya terdapat satu bulan yang mencapai rata-rata lebih dari 10 derajat Celcius. Dan pada iklim ini terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, gugur, dan musim dingin. Selanjutnya ada iklim D atau iklim mikrotermal atau iklim salju, ditandai dengan suhu bulan terdingin kurang dari -3 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah iklim E atau iklim es atau salju abadi, ditandai dengan rata-rata suhu bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Dan di kawasan E ini tidak terdapat musim panas yang jelas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selain ada huruf pertama, ada juga huruf kedua menurut klasifikasi Koppen. Yang pertama ada khususnya untuk huruf A, C, dan D. Yang pertama ada huruf F, menunjukkan kelembapan yang disertai dengan curah hujan cukup setiap bulan. Lalu yang kedua ada huruf W, ditandai dengan musim kering yang jatuh pada musim dingin. Lalu yang ketiga ada S, ditandai dengan musim kering yang jatuh pada musim panas. Lalu yang terakhir ada M, merupakan muson yang ditandai dengan musim kering yang berperiode pendek. Lalu ada khusus untuk tipe huruf B. Yang pertama ada S yang merupakan stepa dengan memiliki curah hujan antara 380 mm sampai dengan 760 mm. Lalu yang kedua ada W dengan tundra dari 250 mm. Lalu yang terakhir khusus untuk E, yang pertama hurufnya ada T artinya tundra, lalu yang kedua ada F artinya salju abadi, lalu yang terakhir ada H yang artinya iklim salju. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jania. Selanjutnya adalah kombinasi dari kedua kelompok huruf dalam sistem penggolongan iklim Koppen. Yang pertama adalah AF. AF adalah iklim hutan hujan tropis. Lalu yang kedua adalah AW. AW adalah iklim savana. Lalu yang ketiga adalah AM. AM merupakan penggabungan dari iklim hutan hujan tropis dengan iklim savana. Lalu yang keempat adalah iklim BS. BS adalah iklim stepa. Yang kelima adalah iklim BW. Iklim BW adalah iklim gurun. Lalu selanjutnya adalah CW. CW merupakan iklim hujan sedang yang winternya kering. Selanjutnya adalah CS. CS adalah iklim hujan sedang yang sumbernya kering. Selanjutnya adalah CF. CF adalah iklim hujan sedang yang kelembapannya sepanjang tahun. Lalu selanjutnya adalah DF. DF adalah iklim hutan salju dingin yang berarti memiliki kelembapan sepanjang tahun. Lalu selanjutnya adalah ET. ET adalah iklim tundra. Lalu EF adalah iklim kutub. Dan yang terakhir adalah
adalah EH. EH adalah iklim salju. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, untuk Clarissa dan Cahya bisa nanti ya. Oke. Saya Clarissa Kristi ingin bertanya, apa perbedaan utama antara tipe iklim musim hujan tropis dan musim hujan subtropis? Sekian, terima kasih. Di sini saya mau dari Nisa akan menjawab pertanyaan dari Lala. Apa perbedaan antara iklim musim subtropis dan tropis? Jadi perbedaannya terletak pada letak geografisnya dan intensitas curah hujan. Lalu untuk iklim musim hujan tropis itu dekat dengan khatulistiwa sehingga memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Sementara untuk iklim musim hujan subtropis itu jauh dari khatulistiwa sehingga memiliki curah hujan yang tidak terlalu tinggi. Baik, apakah sudah bisa diterima? Perkenalkan, saya Cahaya Ramadhani Herrera dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan disebutkan terdapat iklim tundra. Nah, pertanyaan saya, bagaimana fauna di daerah yang mengalami iklim tundra tersebut dapat bertahan hidup meskipun sedang terjadi iklim tundra di daerah tersebut? Terima kasih. Selanjutnya bicara akan menjawab pertanyaan dari Cahaya, yang dimana pertanyaan Cahaya adalah bagaimana kondisi hewan yang ada di iklim tundra. Nah, di mana hewan yang ada di setiap iklim memiliki ciri karakteristik yang berbeda, seperti hewan yang memiliki jengger, hewan yang memiliki kuku yang tajam, itu pasti tergantung oleh iklim atau kondisi lokasinya. Nah, di mana untuk jawaban dari Cahaya adalah iklim tundra. Nah, iklim tundra ini memiliki hewan yang memiliki tubuh yang bulu yang tebal, juga memiliki kekebalan tubuh yang sangat tebal. Contohnya seperti beruang kutub, rusa kutub, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi cukup sekian saja presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Cukup sekian. Kami akhiri. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi